Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk birrul walidain kita kepada orang tua kita itu adalah, termasuk birrul walidain kita kepada orang tua kita adalah, yang kelima, menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk menemani mereka di usia senja. Artinya, bahwasanya ketika kita birrul walidain kepada mereka itu adalah bagaimana ketika kita birrul walidain kepada mereka itu, salah satunya itu adalah kita lihat orang tua kita. Kita jumpai orang tua kita. Kalau memang orang tua kita dalam kondisi memang masih terbatas ilmunya, referensinya, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan sharing ilmu, menambahkan sharing ilmu kepada mereka. Karena sesungguhnya kita paham betul, tidak ada amal yang paling utama dan memiliki keutamaan yang sangat besar kecuali ilmu. Al-ilmu la ya'diluhu syai'. Keutamaan ilmu itu tidak mampu ditandingi oleh apapun. Makanya ketika kita birrul walidain kepada orang tua kita, yang kita lakukan dalam proses birrul walidain kita kepada orang tua, apapun ilmu yang kamu peroleh di majelis ilmu, di tiap series yang kamu ikuti, maka sesungguhnya sharing, berbagi ilmu dan manfaat dengan mereka. Supaya mereka betul-betul mendapatkan input kebaikan dengan mendapatkan ilmu, dengan cara-cara yang indah yang kita sampaikan kepada mereka, yang menjadikan mereka bukan hanya bertambah umur, tetapi bertambah ilmunya mereka. Salah satu catatan yang sering kita jumpai di tempat kajian itu apa? Banyak anak rajin ngaji. Banyak anak sering mengikuti kajian. Kemana-mana dia mengikuti kajian. Tapi ternyata proses dia ketika mengikuti kajian di berbagai macam tempat hanya untuk dirinya. Orang tuanya tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh sang anak. Anaknya sibuk ngaji antara satu taklim ke tempatnya taklim yang lain, antara satu ustadz dengan ustadz yang lain, tapi ternyata tidak pernah memberikan ilmu. Apa yang dia asup, apa yang dia dapatkan itu untuk dia transfer kepada bapak dan ibunya. Ini salah ini. Kalau kita hanya sibuk belajar, tapi kita melupakan orang tua kita, padahal orang tua kita hidup pada masa ketika ilmu begitu sulit untuk didapatkan pada saat itu. Dan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Tapi ternyata kita ketika mendapatkan ilmu, tidak menjadikan kita untuk berbagi ilmu dengan mereka. Masya Allah. Berarti kita belum sempurna di dalam proses kita di dalam birrul walidain. Apa? Antum belajar apa? Nanti ini, sampaikan, Bu, ternyata keutamaan surak syuruk itu besar. Bu, ternyata itu pintu memaafkan itu ternyata merupakan salah satu pintu nama surga. Ceritakan, sampaikan. Terangkan kepada mereka supaya mereka itu betul-betul paham. Jadi ilmu tidak hanya berhenti pada diri kita, tapi ilmu itu tertuju kepada orang yang kita cintai. Karena apa? Syarat mencintai itu memberikan nasihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam ilmu. Supaya kita saling menasihati di dalam kesabaran. Ya saling menasihati dulu di dalam ilmu dulu dong. Kita saling menasihati di dalam ilmu. Ketika kita saling menasihati di dalam ilmu itulah yang menjadikan kita nanti akhirnya mendapatkan kebaikan. Karena bisa jadi orang tua kita terhindar dari sesuatu yang salah, terhindar dari sesuatu yang batil disebabkan ilmu yang kita sampaikan. Jangan malah kita ini terbalik gitu. Baru ketika ada yang salah kita cerita panjang lebar. Padahal kita selama ini tidak pernah menikmati proses untuk berbagi ilmu dengan mereka. Ini yang salah. Ini yang tidak betul. Dan ini yang sejatinya kurang ma'ruf. Ada sebuah kejadian. Ada sebuah kejadian begini. Ada seorang ikhwan. Ada seorang laki-laki. Pada saat itu dia mau menikah. Menyampaikan kepada saya, Ustaz, saya mau menikah. Ya, alhamdulillah. Beliau minta saya untuk mengisi khutbah. Beliau meminta saya untuk mengisi khutbah nikahnya. Ustaz, tolong isi khutbah nikah saya.
Ya. Maka pada saat itu saya akan menyanggupi gitu untuk mengisi khutbah nikah beliau. Pada saat ketika menuju kepada hari H, tiba-tiba laki-laki ini, ikhwan ini datang kepada saya. Lalu beliau bercerita kepada saya, Ustadz, saya lagi ada masalah. Saya kaget dong, saya kira, oh mungkin ada masalah yang terjadi. Sehingga akhirnya prosesnya tidak dilanjutkan. Mungkin sang akhwat tidak melanjutkan atau apapun lah. Tapi ternyata penjelasan beliau tidak terduga. Beliau mengatakan kepada saya, ya Ustadz, apa masalahnya, akhi? Iya, saya itu pengen pernikahan saya itu sesuai dengan syariat, Ustadz. Laki-laki dan perempuan dipisah. Terus makannya sambil duduk gitu. Tapi ketika saya sampaikan persoalan ini, ketika saya sampaikan harapan dan keinginan saya ini, ternyata bapak dan ibu saya kecewa dan marah, Ustadz. Karena mereka mengatakan kepada saya, udahlah nikah itu yang biasa aja, kayak orang-orang aja, nggak usah macem-macem. Dan itu saya betul-betul tidak bisa berbuat apa lagi. Saya pada saat mendengarkan itu, saya ketika mendengarkan kejadian itu, saya malah tidak ikut menyalahkan, orang tuanya, enggak. Saya malah justru mengatakan kepada beliau, kamu ini sudah berapa lama ngaji? Maka pada saat itu dijawab, saya sudah 4 tahun ngaji. Lalu apakah setiap kamu ngaji, selalu kamu sampaikan nggak apa yang kamu pelajari dalam kajian itu kepada orang tuamu? Tidak pernah, Ustaz. Nggak pernah. Terus, ya pokoknya orang tua saya hanya tahu saya ngaji gitu. Dan saya nggak pernah cerita apa yang saya pelajari. Berarti, kata saya, yang salah bukan orang tua antum, yang salah antum. Loh kok saya? Iya. Antum ngaji bertahun-tahun. Antum tidak pernah menceritakan apa yang antum pelajari. Kok tiba-tiba ketika ada satu perhelatan akbar, tiba-tiba antum meminta supaya dikonsep sesuai dengan apa yang antum pelajari. Padahal antum tidak pernah menyampaikan. Padahal antum tidak pernah menjelaskan kepada mereka. Lah terus gimana? Antum tahu nggak? Makanan saja diuraikan oleh usus 12 jari kita itu 6 jam. Itu makanan. Loh ini perhelatan besar bagi orang tua antum. Dan mereka baru mengadakan perayaan pernikahan. Itu pertama kali ketika antum menikah. Lalu antum ngaji, tiba-tiba antum datang, lalu menginginkan A, B, C, D. Padahal antum tidak pernah. Loh, terus bentuk sikap respek antum sama orang tua itu mana? Maka akhirnya pada saat itu, beliau itu Masya Allah, menyadari kesalahannya. Disinilah kita harus mengerti, proses ilmu itu merupakan sebuah proses yang penting untuk disampaikan. Dan birrul walidain itu proses kita. Proses kita untuk menyampaikan kepada orang tua kita. Dan ini tidak boleh bagi kita untuk skip. Lalu kita ketika ngaji, ikut taklim di mana-mana, kita tidak pernah peduli untuk menyampaikan dan memberikan penjelasan itu kepada orang tua kita, maka sesungguhnya ini kesalahan. Bisa jadi orang tua yang hari ini memandang negatif sama kalian, memandang negatif sama kamu, itu karena kamu tidak pernah proaktif untuk menyampaikan ilmu. Kamu mentang-mentang muda, mampu menguasai teknologi dan mampu paham tentang segala perkembangan zaman, antum kuasai setiap ilmu dan antum tidak mau sampaikan kepada orang tua. Lalu ketika tiba-tiba ada sebuah hal besar, baru antum woro-woro untuk menyampaikan. Dan itu tidak benar. Itu tentunya tidak benar. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Termasuk birrul walidain itu apa? Termasuk birrul walidain itu adalah berbagi ilmu. Wa tawasau bil haq. Memang betul kewajiban untuk menyampaikan ilmu itu kewajiban orang tua kepada anak. Tapi bukan berarti menafikan itu adalah kewajiban anak kepada orang tuanya. Sampaikan.
Karena apa? Perhatikan di sini. Allah menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk menemani mereka di usia tua mereka. Ini merupakan salah satu kewajiban kita di dalam birrul walidain kita kepada orang tua kita. Dan kita harus paham itu. Antum misalkan di antara partisipan dan seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan sore ini, kita telah mempelajari 40 karakteristik ini. Udah sampai pembahasan yang nomor 17. Sudah nggak kita sampaikan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 kepada orang tua kita? Jangan-jangan belum pernah kita sampaikan. Dan akhirnya kalau kita tidak menyamakan frekuensi keilmuan kita, ya akhirnya banyak masalah. Kita sama pasangan kita saja, kalau frekuensi ilmunya tidak ketemu, itu pasti akan terjadi banyak gesekan. Sama. Banyaknya konflik dan problem antara orang tua dengan anak, yaitu karena frekuensi ilmunya itu belum sama. Kalau frekuensi keilmuannya itu tidak sama, maka sesungguhnya akhirnya akan menjadi sebuah problem pada kehidupan orang tua kita, dan itu berdampak sama diri kita. Makanya akhirnya yang kelima, termasuk birrul walidain itu menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk menemani mereka di masa senja mereka. Itu yang kelima.